Di dunia pertanian, efisiensi dan kualitas adalah kunci utama. Namun, seringkali kita dihadapkan pada tantangan cuaca, serangan penyakit, atau masa panen yang terlalu lama. Hari ini, kita akan mengenal lebih dekat sebuah solusi hijau yang sedang menjadi primadona di kalangan petani. Inilah pakcoy Emone 26, benih sawi pakcoy hibrida F1 unggulan dari PT Primaseed andalan utama. Coba perhatikan tampilannya. Emone 26 memiliki karakteristik fisik yang memanjakan mata. Batangnya berwarna putih bersih, kokoh, dan tampak sangat segar. Daunnya hijau cerah, lebar, dengan tekstur yang renyah saat dipetik. Keunggulan utamanya bukan hanya pada rupa, tapi pada sifatnya yang genjah. Jika varietas lain membutuhkan waktu lama, Emone 26 hadir dengan pertumbuhan yang sangat seragam. Di setiap jengkal lahan, Anda akan melihat barisan tanaman yang tumbuh rata, memudahkan proses perawatan dan pemanenan. Selain kelebihan dari pakcoy Emone itu, dari bobotnya juga bisa diterima oleh pasar, diterima oleh petani. Karena pakcoy Emone posturnya tinggi, terus batangnya kekar, penyakitnya cukup tahan, dan pakcoy Emone itu salah satu pioner yang pertama kali pakcoy ditanam di wilayah Argalingga. 2-3 tahun ke belakang itu ya pakcoy Emone, makanya Emone yang pertama diketahui oleh petani Argalingga gitu. Sejak 2-3 tahun yang lalu sini masuk pakcoy Emone. Sekarang pasarnya udah ada, permintaan udah banyak gitu. Sekarang apalagi ada MBG gitu. Jadi sangat membantu petani pakcoy yang berada di Desa Argalingga ini. Apa yang membuat Emone 26 begitu istimewa? Jawabannya adalah adaptabilitas. Tanaman ini tidak pilih-pilih tempat tinggal. Ia mampu beradaptasi dengan sangat baik mulai dari dataran rendah yang terik hingga dataran tinggi yang sejuk. Tak hanya itu, metodenya pun fleksibel. Anda yang hobi berkebun di rumah dengan sistem hidroponik atau aquaponik akan menyukai varietas ini. Begitu juga bagi Anda petani skala besar yang menggunakan cara organik maupun konvensional di ladang terbuka. Ketahanan terhadap penyakit menjadi benteng pertahanan utama, memastikan investasi waktu dan tenaga Anda tidak terbuang sia-sia akibat serangan hama yang tak terduga. Kelebihan pakcoy Emone itu tanamannya tinggi, ininya besar gitu, daunnya hijau, tahan layu, tahan arkagada. Berbicara soal hasil, Emone 26 adalah juara di kelasnya. Masa panennya tergolong sangat singkat, yakni sekitar 25 hingga 30 hari setelah tanam. Bahkan pada kondisi tertentu, Anda sudah bisa mulai memanen di usia 22 hari jika ingin menyasar pasar baby pakcoy yang premium. Setiap batangnya memiliki potensi bobot mencapai 200 hingga 250 gram. Ukuran yang sangat ideal untuk memenuhi standar pasar swalayan maupun konsumsi rumah tangga harian. Berat, padat, dan berkualitas. Untuk saat ini, menurut petani, menurut bandar di wilayah Argalingga itu produktivitas hasil daripada Emone itu dibanding jenis lain masih yang paling tinggi. Rata-rata per 100 gram itu bisa di atas 1 ton. Baik itu dengan sistem monokultur maupun dengan sistem tumpang sari. Untuk satu roll mulsa atau 1000 meter persegi gitu ya, habis ya sekitar 100 gram benih pakcoy ini gitu Pak. Per kilo ya sekitar 3-4 biji lah. Ya kalau yang gede, kalau yang kecil ya 5 lah gitu. Menanam Emone 26 dapat dilakukan dengan 2 cara. Disemai terlebih dahulu dan ditanam langsung. Dalam budidayanya pun dapat dilakukan secara monokultur atau tumpang sari. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, mulailah dengan persiapan yang benar. Bila disemai terlebih dahulu, tiap wadah semai diisi 1 butir benih. Sekitar 15-18 hari kemudian, bibit sudah siap pindah tanam. Jika ditanam langsung,
Tiap lubang tanam dapat diisi 2-4 butir benih. Langkah sederhana ini berfungsi untuk memperoleh produksi optimal. Saat bibit pindah tanam, gunakanlah jarak tanam ideal yaitu 15 x 20 cm atau 20 x 20 cm. Jarak ini memberikan ruang bagi daun untuk berkembang sempurna tanpa harus berebut nutrisi. Wilayah Hargalingga itu kan mayoritas penanamannya bawang daun. Nah, kalau bawang daun kan tajuknya itu kan ke atas. Jadi kalau ditanami dengan emon, dengan pakcoy itu lebih cocok dibanding untuk ditumpang sari dengan sawi, dengan kubis gitu. Nah, sedangkan kalau tanaman yang monokultur biasanya di lahan-lahan bekas. Sebelum dibongkar biasanya untuk penanaman pakcoy emon terlebih dahulu gitu. Karena memanfaatkan lahan-lahan bekas yang sebelum dibongkar gitu. Nah, salah satu keunggulan daripada penanaman dengan biji langsung, 1 lobang, 2 atau 3. Jadi seandainya pas harga sekarang panen pertama murah, ya siapa tahu diharapkan panen kedua, panen ketiga bisa mahal gitu. Jadi pas panen pertama murah, kalau sekali habis kan petani merasa kerugian. Tapi kalau bisa panen bertahap, mudah-mudahan petani bisa panen pas harga mahal. Kenapa saya nanam 2, 3 sampai 4 biji per lobang? Gitu biar tanamannya bertahap, panennya bertahap, murahnya kebagian, mahalnya juga kebagian gitu. Pakcoy Emone 26 bukan sekadar benih, tapi sebuah janji akan kesegaran dan produktivitas tinggi di setiap musim. Pilih yang pasti, pilih yang unggul. Selamat menanam dan mari hijaukan Indonesia bersama Pakcoy Emone 26.